Pengumuman kelulusan SMA dan SMK tak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini dengan pandemi COVID-19 tidak bisa untuk bertatap muka dan bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di tahun ini. Dan apa saja yang dilakukan oleh SMK untuk membantu penanganan COVID-19. Baik, saat ini kami telah terhubung bersama Ibu Dr. Hatijah Yahya MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka malam. Selamat berbuka puasa dulu, Bu. Terima kasih, barusan selesai. Baik, Bu Kabid, kami pertama mengucapkan selamat dulu atas penamatan yang baru di tahun ini walaupun dalam kondisi miris di tengah pandemi COVID-19 begitu, Bu, dan juga mengucapkan selamat Hardiknas. Nah, bagaimana kemudian, Bu, kondisi pengumuman yang telah dilakukan di 2 Mei kemarin bertepatan dengan Hardiknas dan berapa persentase kelulusan, Bu, khususnya tingkat SMK? Terima kasih, Pak Julius. Perlu saya sampaikan khusus untuk SMK se-Sulawesi Tengah ada 180 SMK, kemudian 13.155 peserta didik yang mengikuti ujian nasional kemarin, dan alhamdulillah 98,17% kelulusan untuk tingkat SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah dinyatakan lulus melalui hasil ujian di sekolah. Dan terdapat, Pak Julius, 240 siswa se-Sulawesi Tengah yang belum sempat lulus pada tahun pelajaran 2019-2020 ini. Faktor apa, Bu, yang menyebabkan dari 200-nya siswa, Bu, yang kemudian tidak dinyatakan lulus tahun ini, Bu? Tentu saja banyak faktor. Sesuai dengan surat edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020 bahwa ujian nasional sudah ditiadakan dan kelulusan ditentukan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karenanya sekolah tentu saja memiliki kriteria yang untuk lulusnya seseorang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 13 2015 bahwa kriteria kelulusan itu ada 3 komponen, Pak Julius. Di antaranya adalah nilai sikap minimal harus baik. Kemudian yang kedua, dia harus menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah lulus di ujian sekolah. Jadi kalau di antara ketiga itu tidak memenuhi unsur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 2015, tentu saja anak-anak kita tidak bisa lulus, Pak Julius. Baik, Bu Kabid. Ibu. Ya. Ibu Kabid, apakah ada pengaruh untuk siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi atau ingin masuk ke dunia kerja, Bu, tanpa adanya di ijazah nilai ujian nasional? Saya kira tidak. Jadi salah satu komponen saja untuk ujian nasional. Tapi saya yakin dan percaya mekanisme penilaian di satuan pendidikan patut kiranya kita mempercayai bahwa dengan tidak ada ujian nasional sekalipun, saya kira kualitas pendidikan masih juga bisa kita capai dengan semaksimal mungkin. Baik, Bu Kabid, artinya tidak ada pencantuman nilai ujian nasional di ijazah begitu, Bu? Untuk tahun ini? Tidak, karena kalau selama ini ada ujian nasional, dia punya SHUN, surat hasil ujian nasional. Untuk kali ini, tentu saja karena ujian nasional sudah ditiadakan, berarti SHUN tidak ada, hanya ada ijazah. Hanya ada ijazah saja, Ibu. Tadi kita berbicara tentang pelajaran yang di ujian nasionalkan itu juga ada di dalam komponen mata pelajaran yang ada di dalam ijazah. Berarti ujian sekolah ya, Bu? Ya, dari tingkat ujian sekolahnya, jadi tidak ada ujian nasional, namun mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional ada juga di ujian sekolah, sehingga mata pelajaran yang dimaksud tadi juga masih terdapat di dalam ijazah yang bersangkutan.
Baik, Bu Kabid, kita tahu bersama memang sesuai dengan edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 di mana ujian nasional kemudian ditiadakan baik SMK ataupun juga SMA begitu. Ada satu statement Bu yang menarik dari Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa akan tidak optimal Bu untuk melakukan pemetaan pendidikan dengan ditiadakannya ujian nasional. Bagaimana kemudian tanggapan Bu dari masing-masing dinas provinsi? Memang selama ini yang kita lakukan salah satu komponen Pak Julius. Jadi bukan satu-satunya komponen untuk mengukur standar secara nasional terkait dengan ujian nasional. Jadi saya kira ada banyak standar-standar yang lain, termasuk dalam hal nanti untuk penyelenggaraan event lainnya dan beberapa kompetensi-kompetensi yang lain nanti akan bisa menjadi satu indikator dalam penilaian ujian nasional. Baik. Nah, dengan rencana peniadaan ujian nasional sesungguhnya itu nanti di tahun pelajaran 2020-2021. Namun karena adanya pandemik ini, maka penyelenggaraan ujian nasional dimajukan 1 tahun. Seharusnya, jadi saya kira untuk persiapan-persiapan ke depan, di dalam rangka mengukur standar secara nasional kualitas pendidikan, saya kira nanti bisa dilihat dari komponen standar dari sarana prasarana, standar gurunya dan lain-lain, dan itu nanti akan secara pasti, pelan maupun pasti kita akan bisa capai ke sana sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan itu. Baik Ibu Kabid, tadi kita berbicara tentang kelulusan, bagaimana dengan adik-adik kelas siswa yang telah lulus Ibu Kabid untuk menentukan apakah mereka naik kelas dengan tidaknya, Bu? Artinya kita bicara kelas 10 dan kelas 11, Bu, begitu. Apa yang menjadi indikator, Bu, untuk penentuan kenaikan kelas nantinya? Nah, saya kira sekarang untuk ujian sekolah ujian sekolah dalam rangka kenaikan kelas, kriteria dan dalam penentuan kelulusan juga hampir sama dalam pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 10. Bahwa indikator yang dilakukan tentu portofolio, sikap, kemudian penugasan, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain lah selama dia menempuh, misalnya kalau dia kelas 10 untuk sekolah menengah, berarti bisa dilihat kemarin pada saat dia di semester ganjil, seperti apa sikap, kemudian penugasan yang diberikan oleh sekolah, kemudian rapor yang kemarin, kemudian portofolio lainnya. Saya kira dengan cara itulah sekolah akan menentukan anak ini layak naik kelas atau tidak. Baik, yang jadi jelas untuk semuanya mengumpulkan anak akan dikembalikan ke sekolah, Bu, ya? Ujian tertulis itu tidak bisa. Ujian tertulis dengan cara mengumpulkan anak-anak di sekolah itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan Jadi, lagi. kalau mau ujian secara online boleh. Baik, Bu Kabid. Bu Kabid, kita tahu bersama bahwa ada program yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Merdeka Belajar, Bu. Apakah ini akan memperkuat program ini, Bu, dengan tidak adanya ujian nasional tahun ini lagi, Bu? Kemudian nanti di 2021 seperti apa, Bu, proyeksi Merdeka Belajar nantinya, Bu? Jadi sekarang ini dengan tidak mengekan terhadap anak-anak bahwa guru hanya bertindak sebagai fasilitator, saya kira. Baik. Jadi untuk anak-anak kita nantinya ya apa yang terbaik, apa yang diinginkan, kemudian bagaimana dia belajar dengan santai, enjoy, kemudian apa yang dia inginkan, saya kira itulah yang dimaksudkan dalam hal Merdeka Belajar. Tentu ini menjadi tantangan buat guru-guru kita dalam mendesain pembelajarannya seperti apa. Baik. Tidak lagi berpusat pada guru semata. Baik, Bu Kabid, kita akan memasuki tahun ajaran baru, artinya PPDB pun akan segera terselenggarakan begitu. Apa yang akan menjadi mekanisme, Bu, untuk penerimaan peserta didik baru, Bu, khususnya tingkatan SMK di tahun ini? Ya, sesuai dengan surat edaran Bapak Kepala Dinas pada tanggal 24 April kemarin, saya kira untuk PPDB tingkat satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan, bahwa untuk tingkat satuan pendidikan menengah tidak ada jalur zonasi. Jalur ada 4, Pak Julius, yaitu jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian ada yang jalur perpindahan orang tua, dan ada jalur prestasi. Masing-masing itu punya kuota. Untuk SMA memang punya jalur zonasi, tapi bagi SMK
semua, mau dari Palu Barat mau ke Palu Timur, dia mendaftar terserah sesuai dengan kompetensi yang diminati. Baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada pemirsa TVRI bahwa untuk SMK tidak ada jalur zonasi. Baik. Jadi baik dari Palu Barat mau ke Palu Timur, Palu Selatan mau, tergantung dia mau suka di mana. Baik Ibu Kabid, sekali lagi ditegaskan bahwa tidak adanya sistem zonasi di wilayah SMK. Nah Ibu Kabid, kapan kira-kira proses penerimaan peserta didik baru dimulai? Insya Allah untuk pengambilan formulir sudah dapat dilakukan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 3 Juni. Di semua satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK. 15 Mei hingga 3 Juni ya Bu ya? Ya, 15 Mei sampai dengan 3 Juni. Baik. Kemudian Sistem penerimaan Bu, apakah kemudian nanti ini akan berbasis online atau daring Bu? sesuai surat edaran yang kami sudah kirimkan ke semua satuan pendidikan, bahwa ada 3 jalur yang kita tempuh. Yang pertama ada jalur daring atau dalam jaringan atau online, kemudian ada di luar jaringan karena tidak semua masyarakat kita bisa mengakses lewat handphone, dan kemudian ada kombinasi. Kombinasi ini bisa sebagian daring, bisa sebagian luring. Baik, jadi bisa daring dan bisa luring Bu. Nanti yang kemudian menentukan tahapan itu adalah SMK itu sendiri atau satuan pendidikan itu sendiri, begitu Bu Kabid? Ya, mekanismenya seperti itu. Jadi baik, tentu ada beberapa kriteria, ada standar-standar dalam melakukan seleksinya. Baik, ya. Baik, untuk pendaftaran mungkin sudah jelas dan bagaimana untuk penerimaan PPDB Bu untuk tiap sekolah-sekolah Bu, standarnya. Yang jelas harus memiliki ijazah. Ya. Maksimal dia berusia 21 tahun. Jadi kalaupun belum keluar ijazahnya, dia bisa menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah. Baik Bu Kabid, yang terakhir kita tahu bersama peran SMK begitu kuat Bu, terutama untuk pembuatan APD Bu. Kami sangat mengapresiasi hal ini untuk membantu tim medis Bu. Akankah kemudian pembuatan APD ini masih akan diproduksi lagi Bu, begitu? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi karya-karya anak bangsa, khususnya anak-anak di jurusan tata busana, untuk bidang kompetensi tata busana. Alhamdulillah sampai saat ini ada 10 SMK yang masih malah justru lebih tambah giat memproduksi APD. Jadi misalnya saja di Kabupaten Poso. Di Kabupaten Poso itu ada 3 SMK Pak Julius. Kemudian ada juga di Banggai, Toli-Toli, Buol yang sangat intens saat ini. Begitu juga di SMK 1 Palu dan SMK 5 Palu. Dan beberapa sekolah swasta lain yang ada kompetensi keahlian tata busana, mereka sangat luar biasa dalam memproduksi dan membantu, khususnya dalam APD maupun masker, kemudian khusus untuk juga jurusan farmasi Pak Julius, jadi bukan hanya dari tata busana, juga dari farmasi mereka juga memproduksi hand sanitizer. Baik, tentunya walaupun di tengah pandemi COVID-19, kreativitas anak SMK dengan sesuai tagline SMK Bisa Hebat ini masih terus dijalankan. Terima kasih Bu Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Kebudayaan, Ibu Dr. Haja Hatijah Yaya MSI telah bergabung bersama kami Bu. Selamat malam, sehat selalu Bu Kabid. Terima kasih, selamat malam. Baik, informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan namun setelah jeda pariwara berikut ini.